Baik, kembali kita melanjutkan untuk halaman 35. Baik, man sataqra' lana? Tafadhali. Nah, Mas Muki. Sofia Munawwar. Tafadhali. ولا شك أن انشغال القلب بأمور الدنيا يجعله منصرفا عن العلم والقلب المظلم بالمعاصي يصرفه الشيطان عن ذكر الله وطلب العلم حتى ينسى. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Naam, wala syakka. Makna wala syakka? Naam. Bimakna la raiba. Tidak diragukan lagi. Al-anshighal al-qalbi, bahwa inshighal, kesibukan hati itu bi umrid dunya, dengan perkara-perkara dunia, ia ja'aluhu munsarifan anil ilmi, yang demikian itu menjadikannya apa? Berpaling dari ilmu. Ya. Orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia itu apa? Yang sekiranya menjadikan dia tuh sibuk di situ. Contohnya apa? Kerja cari duit, ya kan? Orang asik nggak nyari duit itu? Enggak. Hah? Enggak ya? Tapi pengen dapat duit tapi Enggak asik. Iya. Orang kerja semangat gitu kan. Tujuannya apa? Supaya dapat duit banyak gitu kan. Iya, pengen kaya. Berangkat pagi, pulang malam. Ini saking semangatnya karena pengen cepat kaya, biar duitnya banyak. Nah, itu kerja. Ada yang berangkat pagi, kaki dibungkus apa? Sepatu, dan pakai pakaian yang rapi, berangkat pagi-pagi banget, pulang sampai malam. Ini kerja atau dikerjain? Iya. Udah berangkatnya pagi, pulangnya malam. Nah, ini kerja apa dikerjain? Udah gitu di kantornya dimarah-marahin sama bosnya. Aduh. Ya, nasibnya jadi orang bawahan begitu ya. Ya, makanya kalau kerja itu kalau bisa jadi bosnya. Jadi bosnya. Jadi bisa perintah-perintah. Tapi nanti kalau udah jadi bos, terus jangan sewenang-wenang. Dipertimbangkan masalah apa? Keadilan, jangan sampai zalim. Take and give-nya itu loh. Antara hak dan kewajibannya itu yang seimbang. Ngerti nggak maksudnya? Sudah kerjanya berat, dituntut yang macam-macam, gajinya gimana? Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Ya kan, kasihan kayak gitu karyawan. Ya. Nah, yang namanya kerja itu bukan masalah ikhlas atau enggak ikhlas, tapi apa? Nah, ini perlu kalian tahu juga. Dan perlu mindset ini dirubah gitu loh. Yang namanya kerja itu bukan masalah ikhlas atau enggak ikhlas. Kalau masalah ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan Anda gitu loh. Tapi urusan Anda dengan saya sebagai yang punya bos, itu masalah apa? Profesionalisme. Masalah ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan Anda dengan Allah. Saya enggak ikut campur. Anda di sini kerja di sini ikhlas,
ya alhamdulillah kerja dapat pahala. Kalau Anda kerja di sini gak ikhlas, ya itu urusan Anda juga. Yang jelas urusan Anda dengan saya yang punya lembaga. Apa? Profesionalisme, bekerja sesuai dengan tupoksinya. Apa itu tupoksi? Tugas pokok dan fungsi. Anda di sini jabatannya sebagai apa? Ya kerjanya sebagai itu. Silahkan kerja. Dan saya akan memberikan upah sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, sesuai dengan beban kerja yang Anda kerjakan. Nah ini kan begitu profesional gitu loh. Yang nggak profesional ya begitu, sudah kerjanya berat, berangkat pagi pulang malam, pendapatannya apa? Seikhlasnya. Giliran keliru dimarah-marahin. Ya itu tadi, ini kerja apa? Dikerjain sama bosnya. Nah, ini kan kasihan. Antara hak dan kewajibannya nggak sesuai. Yang pada akhirnya apa? Karyawan itu keluar masuk, baru kerja berapa bulan keluar lagi, ganti lagi. Akhirnya karyawan nggak pada betah. Seikhlasnya sih, ya gitu. Nah, dalam dunia kerja itu begitu, mindsetnya itu masalah ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan Anda dengan Allah. Tapi kalau dengan lembaga, Anda mau ikhlas atau enggak ikhlas, ya jelas Anda harus profesional. Nah, gitu. Dan saya sebagai pemberi kerja, saya juga memperhatikan masalah keadilan yang Anda terima. Semakin jabatannya tinggi, beban kerjanya berat, maka saya akan berikan yang lebih besar. Nah, kira-kira di sini nanti akan jadi ada yang jadi bos enggak ini kira-kira? Amin. Ada enggak? Oh, amin Bang. Ya cita-cita gitu kayak enggak saya nanti mau jadi ustazah aja. Ya berarti enggak jadi bos dong. Bercita-cita pun belum tentu jadi. Ya enggak apa-apa, yang penting kan ada cita-cita, keinginan ya, motivasi kayak gitu kan. Atau jadi bos rumah tangga gitu kayak minimal. Ya itu harus diperhatikan ya. Oh ini kerja di sini lulusannya lulusan ya pendidikannya tinggi, beda juga. Saya perhatikan, oh si fulan ya keluarganya sudah punya istri, sudah punya anak, anaknya berapa, diperhatikan itu. Supaya kerjanya di sini bisa fokus. Tidak kerja sini mikirnya sambilan yang lain. Wah, akhirnya kerjanya ya nggak fokus, nggak maksimal. Maka seperti itu harus diperhatikan. Jangan hanya menuntut apa? Kerja profesional dari bawahan, tapi atasan apa? Kurang memperhatikan kesejahteraan. Nah, mindset seperti ini yang harus dirubah. Nah, itu ya. Orang kalau sudah sibuk dengan dunia, macam-macam dunia, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, kebanyakan akan apa? Menjadikan dia tuh lupa dengan ilmu. Akhirnya lupa murojaahnya, lupa harus baca-baca buku lagi. Di rumah punya perpustakaan pribadi, akhirnya bukunya nggak sempat untuk dibuka-buka. Liburan selama 2 minggu di rumah, akhirnya apa? Belas, buka-buka aja enggak. Al-Qur'annya juga sementara libur, sibuk dengan urusan dunia. Apa? HP, TV, jalan-jalan.
main ke rumah teman, makan-makan, semuanya itu. Akhirnya lupa dengan ilmu. Atau bukan lupa, sebenarnya ingat dengan ilmu, tapi apa? Kecapean, kelelahan, karena aktivitasnya sangat padat, sehingga mau murojaah Al-Quran, aduh udah capek ya Allah, udah nggak kuat suaranya. Merasakan seperti itu nggak? Pernah gitu? Kayaknya lelah gitu, capek. Iya kan? Karena terlalu diforsir untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Ada skala prioritas lah paling enggak ya. Ini prioritasnya berapa. Sehingga tidak lupa sama sekali. Wal qalbul mudlimu bil ma'asi yusrifuhu syaitanu an dzikrillah wa talabil ilmi hatta yansa. Dan hati yang gelap disebabkan oleh kemaksiatan, nah ini mudah sekali setan untuk apa? Yusrifuhu, memalingkan. Berarti kalau sarfun artinya apa? Maling. Berarti kalau ilmu saraf berarti ilmu apa? Maling. Yang bilang itu kamu loh. Iya, kata guru saya dulu gitu. Soalnya gurunya dulu lucu. Guru saraf itu. Gurunya lucu. Jadi kalau pas pelajaran tuh asik. Belajar saraf yang sulit jadi asik, nggak capek, nggak jenuh. Jadi disambung-sambungin ke apa-apa gitu. Asik. Insyaallah. Sekarang beliau jadi apa ya, pimpinan lah di Abu Bakar di Solo itu. Ya, pernah dengar? Iya. Iya, UMS. Dekat rumahnya? Tahu. Iya, setan mudah untuk memalingkan dari mengingat Allah dan mencari ilmu. Hatta yang sampai orang itu betul-betul lupa. Wah, kesibukan saya sudah padat begini, wah. Mau kajian udahlah, males. Buka YouTube, wah nggak sempat, ini banyak sekali yang hubungi saya, WA dan lain sebagainya. Lupa. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Setan itu ngapain? Memikat mereka, orang-orang yang sibuk dengan dunia, hatinya apa? Gelap dengan kemaksiatan. Fa'ansahum zikrullah. Setan lupakan, menjadikan mereka lupa dari mengingat Allah. Baik. Istamirri. Ya, lanjutkan. Muwafaqati wa'ad udnu wasafa minar raini zihnu. Yaqulul imamu Ibnul Munada rahimahullah, inna lil hifdzi asbaban. Sesungguhnya menghafal itu ada sebab-sebab yang orang menjadikan mudah untuk menghafal. Kalian termasuk gimana menghafal itu? Gampang? Gampang susah? Susah? Gampang. Lagi enak ya gampang. Lagi jelimet ya. Oh, kalau lagi enak cepat. Kalau lagi jelimet, yang jelimet apanya? Kata-katanya. Oh, kirain otaknya lagi ruwet nih. Ya, itu kadang. Itu kadang.
Bisa jadi. Karena apa ruwetnya? Banyak pikiran. Kalau ngantuk juga kadang nggak masuk. Wah, kalau ngantuk jangan dipaksa, ngantuk kok. Ngantuk itu tidur. Nah, ngantuk ngafal, nggak masuk. Nah, ternyata di sana ada sebab. Beberapa sebab yang menjadikan orang itu mudah menghafal. Atau beberapa sebab yang menjadikan hafalan itu menjadi bermasalah. Apa di antaranya? Minha ihtisyamul manaqisi jumlatan ay ijtinabul ma'asi. Di antaranya adalah dengan cara meninggalkan maksiat. Ini yang akan mempengaruhi hafalan. Maksudnya gimana? Hafalannya makin gimana kalau orang meninggalkan kemaksiatan? Iya, akan mudah. Nah, bisa jadi. Kenapa kok saya hafalnya saat ini lagi susah? Nah, ini perlu introspeksi diri, muhasabah. Ada apa dengan saya? Iya, barangkali begitu ya. Iya. Mengaku. Enggak apa-apa, mengaku pada diri sendiri. Jangan ngaku kepada orang lain. Dikirain kamu maksiat pamer. Itu kan. Mujahir dong. Nah, meninggalkan kemaksiatan. Wadzalika annal mar'a idza zajara nafsahu. Yang demikian itu bahwasanya seseorang apabila dia mencegah dirinya atau melarang dirinya, wa aqbala ilallahi bil muwafaqah, dan apa? Menerima Allah, wa'at uzunuhu, maka telinganya apa? Memperhatikan. Wasofa minar rain zihnuhu, dan pikirannya itu bersih dari penutup. Ya, jadi kalau orang itu menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang, kemudian menerima apa yang menjadi perintah Allah, maka telinganya tuh mudah untuk mendengarkan gitu. Dengarkan nasihat, dengarkan arahan, dengarkan pelajaran. Itu perhatian. Bukan malah apa? Tidur. Dinasehati, tidur. Pelajaran, ngantuk. Masih pagi, ndelosor. Masih pagi, ngalamun. Songgowang. Tahu nggak songgowang? Coba dipraktekin. Yang nggak tahu biar tahu. Nah, itu. Coba lihat tuh. Tuh ada yang praktek. Iya. Yeah. Itu baru masih pagi loh. Ngangkat kepala aja udah berat, harus pakai tiang. Iya kan? Harus pakai disangga gitu loh. Pagi itu yang seger gitu loh. Apa jangan-jangan belum pada sarapan? Atau sarapannya kebanyakan? Atau lauknya kangkung ya? Masya Allah, bergizi tinggi. Iya, bergizi tinggi. Ya. Nah, tuh baru pagi-pagi udah astagfirullah. Manusia kan. Iya. Wajar. Iya, saya tadi juga sebelum kesini mampir dulu. Karena dari rumah minumnya banyak. Nah ini ya, nutrisinya sudah tercukupi semua. Pagi-pagi semangat dong, melek. Nah, telinganya bagaimana? Memperhatikan. Pikirannya
bersih dari penutup. Penutup apa? Yes, penutup pikiran. Ya. Jadi memahami itu jadi mudah gitu loh. Nggak ada yang ganggu pikirannya gitu loh. Sebenarnya yang suka ganggu pikiran itu apa? Banyak masalah. Wah, saya punya masalah dengan tebu, baru bilang itu udah ada yang nguap. Wah, gitu. Mikirin utang, ganggu pikiran itu. Tidur susah, terima pelajaran susah, mikirin utang. Punya masalah dengan temannya, jadi nggak konsentrasi belajarnya. Bener ya? Iya. Iya. Makanya yang sudah punya, nah itu tolong diputuskan segera. Karena itu akan mengganggu apa? Pikiran. Kalau ada masalah sangat mengganggu sekali. Konsentrasi belajarnya jadi nggak mood gitu loh. Suruh ngapa-ngapain, aduh, enggak. Nggak mood, belum disapa ayam. Iya. Nggak mood kalau belum disapa. Apa ayam katanya? Belum dinotis sama ayam sih. Masa. Ayam aja nggak punya ayam, nggak punya ayam aja tuh iya. Kamu lagi ngapain? WA. Kamu lagi di mana? Chatnya kok gak dibalas sih? Bahkan OTW. Ojo takon wae. Nanya mulu OTW. Nah, itu ya. Jadi mengganggu pikiran. Istamiri. Yugati. Gishawatil. Gishawa. Warrainu apa itu? Iya, ma yughattil qalba. Segala sesuatu yang menutupi hati min hisyawatil ma'asi, dari tutupnya kemaksiatan. Iya, maksiat itu menutup hati gitu loh. Hisyawatil ma'asi, penutupnya kemaksiatan. Iya, tutup maksiat. Jadi maksiat itu menutup hati. OTW. Ojo takon wae. Kama qala ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Rana, menutupi di atas hati mereka maka nuyaksibun, apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini makna rona itu di situ. Rona menutup. Rona anaknya Ustaz. Nah, anak saya bukan. Anak murid. Oh iya. Anak murid. Itu Rona berubah nggak sih? Tinggi kan, tinggi banget Pak, tinggi kayak geter. Iya. Kalau misal apel di belakangnya dia tuh Kan kelihatan sendiri. Oh. Iya. Iya, maksudnya juga perawakannya memang tinggi. Ya begitu. Maksudnya sekarang kan udah SMA ya. Mungkin lebih perkembangannya akan lebih cepat. Orang kalau SMP SMA itu kan cepat-cepatnya itu. Yang Dulu cuma semata kaki Ustaz ya. kenapa? Dulu cuma semata kaki Ustaz.
Gimana? Mata kakinya Ustaz. Dulu semata kaki saya. Enggak. Saya agak lupa kok orangnya yang gimana itu agak lupa. Ya ingat-ingat dikit gitu, tapi ya lupa. Punya yang tinggi aja. Iya. Sini anaknya di mana? Siapa? Ini sama Yasmin. Iya, ada Yasmin. Oh, Yasmin ingat. Itu gak diinget terus kasih lo tau. Siapa? Siti ingat saya. Yang mana sih yang mana? Ayo siapa? Siapa? Siti Rohmah kan? Iya kan? Siti Rohmah tahu saya. Kamu sudah ingat mukanya. Lupa-lupa dikit. Bisa dikit. Yasmin. Coba tanya Ustaz. Kalau Yasmin ya jelas ingat ah. Yasmin tuh. Rumahnya di situ. Oh, iya. Ini rumahnya anak sama rumahnya sama. Kan maksudnya waktu sekolah. Iya, maksudnya tahu itu kan. Yasmin, tahu. Pasti kan sama bapaknya. Iya tahu. Kalau Fatimah. Fatimah siapa? Yasmin. Yasmin. Tahu. Masih tahu ya? Hah? Tahu. Iya kenal. Enggak. Kami Hendrik. Iya masih ingat. Ustaz kalau tahu Ustaz pasti juga tahu anak. Dan kamu siapa? Lea. Hah? Gak tahu kan itu tinggalnya di laut. Di pulau terpencil. Enggak. Clea itu siapa? Maksudnya siapanya saya gitu. Iya. Bukan, maksudnya murid atau Bukan gitu Ustaz, kan kalau misalnya Fatimah Yasmin ya tahu ya mesti tahu lah, orang tahu namanya. Ya kalau anak juga tahu. Iya. Tahu anak. Siapa emang? Lea gimana? Iya, kalau enggak maksudnya kalau Fatimah Yasmin itu kan dulu murid saya dan masih ingat gitu. Tapi sempat lupa pas di kelasnya itu awal-awal tuh Fatimah Yasmin. Kalau nama saya masih ingat, tapi kalau orangnya wah, dulu masih ingat-ingatnya yang mana ya? Dulu ada yang mirip gitu. Yang ini apa yang itu gitu. Terus tak ingat-ingat lagi. Oh iya, yang itu. Nah, ini masih ingat. Kalau anak tahu nggak Tat? Siapa? Anda. Agak jelek sebenarnya. Siapa namanya? Nashwa. Lupa Mbak. Bukan lupa, enggak tahu. Ya, kita lanjutkan. Istamirri. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتفقد أحوال نفسه وأن يحاسبها Yuhasibaha. وأن يحاسبها Wayazjara. Ha? ويزجرها إذا همت بمعصية وأن يحذر Zara. خداع النفس ووساوس الشيطان. Ya, walidzalika yambagi ala talibil ilmi. Oleh karena itu yang bagi apa? Sepatutnya Sejugjanya. Apa? Sepantasnya. Harusnya. Betul semua, ya. Semua Anda betul semua. Seyogyanya. Bukan. Sejujurnya salah malahan. Kalau salah itu terlalu jauh. Ala talibil ilmi, bagi seorang santri. Ya, semua benar. Ya. Seorang penuntut ilmu. Ayyatafaqqada ahwala nafsihi, untuk apa? Yatafaqqad apa? Memperhatikan keadaan apa? Dirinya. Waduh, saya ini mana ya? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Baik, Mbak. Gitu. Memperhatikan keadaan dirinya. Wa ayyuhasibaha, dan hendaknya apa? Muhasabah.
Apa muhasabah? Introspeksi diri, koreksi diri gitu loh. Saya ini siapa? Saya dari mana? Tanya dari nanti dari sini kamu nanya. Iya. Nanti dijawab OTW. OTW terus. Saya ini siapa? Saya itu bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Yang namanya manusia tidak lepas dari dosa. Iya. Ya itu. Makanya manusia itu bahasa Jawanya apa namanya? Menungso. Baduke menunung kokean dosa. Anak gak nonton. Ayo, siapa yang menunung? Anak gak nonton. Nasya. Kalau dosa itu ada penampakannya, misalnya sekali melakukan dosa terus kepalanya benjol, waduh, malu kita. Yang kepalanya kelihatan benjol-benjol, wah kamu dosanya banyak ini. Astagfirullah. Berarti jadi dosa selama ini. Nah, iya, itu kalau dosa itu ada penampakannya gitu loh. Sekali melakukan dosa, benjol kepalanya, toing. Wih, saya ini dosa apa ini? Oh ternyata gibahin ustadznya. Wah, benjolannya gede itu. Benjol. Ngerjain temannya, toing. Benjol lagi, udah nggak karu-karuan mukanya. Pating penonong gitu. Nonjol di mana-mana. Nah itu. Orang nggak bakal berbuat dosa. Ya, untung aja dosa nggak kelihatan. Jadi cukup kita yang tahu dan Allah sehingga kita bisa bertobat. Gitu. Kalau ditampakkan di hadapan manusia kan malu. Bermuhasabah wa yazjaroha, dan apa? Mencegahnya, mencegah diri, menahan diri. Idza hammat bi ma'siyatin, jika ada kecenderungan untuk melakukan maksiat. Wah, di stop. Awas. Wah, ini awas, bahaya. Jangan didekatin ini, jangan. Tapi sekali-kali boleh lah. Aduh, sekali-kali. Aduh, tapi janganlah. Bahaya ini. Nanti kalau sekali, besok nanti bilang sekali lagi. Terus sekali nyoba-nyoba, akhirnya ya tumang gitu kan. Tumang. Dulu ada teman saya di pesantren itu, dia mantan pecandu narkoba. Pecandu narkoba tingkat tinggi malah. Tiap hari nyabu. Iya. Anak orang kaya. Biasalah. Anak dari pegawai bea cukai. Hah? Biasa kayak. Lu enggak aku tuh. Kenapa? Ya, pokoknya dia orang kaya. Kakak adik masuk di situ. Dan memang sudah niatnya pengen tobat ya. Dan akhirnya dia belajar di pesantren, berhasil, dia tobat dan bagus selama di pesantren. Nah, dia cerita sama saya sambil menasehati. Kamu jangan sekali-kali nyoba narkoba. Sedikit pun jangan. Nyicipi jangan. Deket-deket orang kayak gitu jangan. Saya dulu itu kecanduannya juga karena begitu. Teman saya ada yang pakai. Ya, saya dikasih gratis, dikit ya gitu dia ceritanya. Saya dikasih dikit, pengen nyoba gitu, sedikit. Besok lagi nongkrong lagi, nyobain lagi dikit. Emang rasanya gimana sih? Ya nggak tahu saya cuma diceritain sih. Terus nongkrong lagi, nyobain lagi. Lama-lama, udahlah kalau gratisan terus malu, belilah gitu kan, beli. Terus gitu akhirnya dikit-dikit lama-lama kok enak terus. Ada masalah pakai kan enak fly gitu. Pas akhirnya lama-lama jadi ketagihan dia. Ketagihan nggak bisa lepas akhirnya.
Akhirnya dia sudah kecanduan sekali. Kalau enggak dia pengen beli nggak ada duit, wah dia ngamuk-ngamuk di rumah dengan orang tuanya, ngamuk-ngamuk. Apapun yang penting dia bisa dapat duit, apapun cara, bagaimanapun caranya. Akhirnya dia direhabilitasi, ya. Kalau pas direhabilitasi itu katanya ngeri sekali dia, karena suka ngamuk, dimasukin ke kamar ngamuk, apa jadi bantingin, dipukulin, sampai dia dirantai, diikat, ngamuk aja. Kamu udah dirantai kayak gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, teriak-teriak toh, wah kayak orang ngeri, sampai segitunya. Akhirnya singkat cerita dia sembuh terus kemudian dia masuk pesantren, dan di pesantren bagus, nasihatin saya begitu. Lulus dari pesantren dia dakwah ke luar pulau, ke daerah Sulawesi, waktu itu daerah terpencil gitu. Dan dia sempat buat tulisan e-book, waktu itu judulnya apa gitu, bagus katanya, kata orang-orang yang baca. Tapi saya belum sempat buka namanya dan lupa apa itu bukunya waktu itu. Dia sempat nulis begitu. Terus terdengar kabar terakhir dia sakit liver dan dikabarkan meninggal. Ya. Alhamdulillah udah tobat ya Allah. Ya Allah. Semoga husnul khatimah. Nah itu anak orang kaya. Ya, ya silakan. Nah itu ya. Wa ayyahdara khida'an nafsi, dan hendaknya berhati-hati terhadap apa? Khida, tipuan diri. Oh, diri kita tuh kadang-kadang menipu. Awas, hati-hati. Terkadang kita mudah tertipu gitu loh. Kelihatannya kok indah, ternyata setelah didekati, ternyata nggak rata. Iya. Kamu lihat gunung itu dari kejauhan indah nggak? Kelihatan kan halus, lembut. Pas kamu datengin, gunung itu kayak apa? Brodel-brodel kan? Iya. Kayak bulan itu dari dilihat dari sini. Indahnya, bercahaya, halus, bunder gitu. Coba kamu dekatin. Tak seindah. Tidak sesuai ekspektasi. Iya, kadang-kadang diri kita itu tertipu gitu. Dari luarnya kita kan dari jauh, dari kelihatannya indah, ternyata tertipu. Ya. Ya, silahkan. Begitu juga kemaksiatan. Nah, apa bercahaya? Ada namanya cahaya atau sini? Ada nur, ada ya. Oh, ada nur. Iya. Cahaya atau ya udah kalau gitu saya ganti istilahnya dengan glowing. Glowing dengan bercahaya. Kan bukan beda. Itu bukan glowing. Apa itu? Ngelengong. Ngelengong. Nah itu, hati-hati. Kita itu, jiwa kita, diri kita itu mudah tertipu. Sepertinya nikmat, ternyata apa? Azab. Wah kan? Nikmat sesaat, azab selamanya. Aduh, naudzubillah min dzalik. Wa wasawisa syaiton, bisikan setan. Bisikan setan, awas. Istamirri. وقد سمى الله العلم والعبادة حياة فقال تعالى
وإذا دعاكم لما يحييكم واعلموا. Ya, ini mikrofonnya hari ini kok aromanya nggak enak ya? Saat yang pertama loh. Saya makan nggak kayak biasanya. Kan kemarin tadi puasa. Dibalut-balut ini kayak biar enak. Bau kasturi. Si apa hand sanitizer di pakai tisu gitu di. Iya kan? Ini masih musim hand sanitizeran nggak ini? Masih. Ya beberapa orang. Iya. Dilap pakai tisu itu biar virus-virus sebelumnya biar mati gitu loh. Kuman-kumannya gitu. Nah, sekarang lagi banyak campak itu bareng. Nanti di lockdown ini. Ya. Ya, silakan. Wa huna kartibatun wathiqun bainal ilmi wal amal. Ini saya harus jaga jarak ini. Apa? Irtibat. Apa irtibat? Ikatan, ada hubungan wathiqun yang kuat bainal ilmi wal amal, antara ilmu dan amal. Ya. Iya, biar nanti saya nggak tertuduh gitu loh. Di jam ketiga, ini siapa ini tadi? Wah, repot saya. Nah, thank you. Beneran dilap dong. Ini beneran dilap. Tapi nggak ada pewanginya maksudnya. Mau stella? Mohon sanitizer. Ada. Tuh pada model semua. Iya, mana ini? Nanti kalau ternyata masih sama berarti memang aromanya lebih kuat ternyata daripada hand sanitizer. Lebih menang. Ternyata lebih menang. Iya, bau mulut daripada bau mulut. Mana? Punya mimpi loh, Tan. Oh iya. Punya bebel. Asmur. Balah, tisunya brodol. Kan bukan tisu. Jangan sampai pas lihat Langsung gimmicknya aja tisunya. Lah iya, ini udah tak tempelin. Jus. apa buat itu sebelah sana. Ya nyetrum kalau langsung ke mic-nya. Air. Udah wangi. Yang benar. Enggak tahu nanti berubah lagi. Kalau bau lagi berarti Ustaz benar. Iya. Nah, ternyata ada hubungan yang kuat lagi antara siapa? Ilmu dan amal. Menjadi sebuah konsekuensi, tuntutan. Kalau punya ilmu, hendaknya ngapain? Amal. Wabihima tadharun nafsu min adraniha. Dengan kedua hal tersebut, ilmu dan amal, maka jiwa itu menjadi apa? Bersih dari kotorannya. Nah, ini bagian dari apa? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan apa? Belajar dan apa? Beramal. Menuntut ilmu dan beramal. Wa atharuhuma fi tazkiyatin nafsi wa taharatiha ka atharil ma'i fi tathhiril badan. Nah, ini apa berarti? Pengaruh dari keduanya, yaitu ilmu dan amal, sebagaimana yang saya katakan tadi, fi tazkiyatin nafs, dalam mensucikan diri, wa taharatiha, dan membersihkannya, itu seperti apa? Ka atharil ma', sebagaimana pengaruhnya air terhadap Bersihnya badan.
membersihkan badan. Ya, orang pengen bersih harusnya apa? Mandi. Mandi itu pakai apa? Air. Jangan mandi keringat. Iya. Kalian, saya sudah pernah kasih tebakan di sini belum ya? Tentang kambing. Udah ya, nggak jadi. Gimana sih yang mana itu kok kayaknya lupa ya? Iya. Saya tahu Anda cuma pengen durasinya panjang. Durasi A. Ya. Nanti pas ganti segmen aja. Segmen apa ntar? Ini udah ganti segmen. Ya itu. Ya pura-puranya kayak talk show itu kan. Ganti segmen lah, apalah gitu. Q&A. Kalau saya nanti bilangnya kayak kajian, nah gitu, dikit-dikit kajian, udah di masjid kajian, di asrama kajian, di kelas kajian, liburan di rumah kajian lagi. Nah, mungkin kalian nanti dengar nama kajian itu kayak udah menjadi momok. Maka semua saya ganti aja lah. Talk show. Baik. Padahal intinya sama, kontennya sama, ya isinya sama, ngaji. Nah itu ya. Waqad sammallahu al-ilma wal ibadata hayatan. Dan Allah sungguh telah memberi nama, menamakan ilmu dan ibadah itu sebagai apa? Kehidupan. Dengan ilmu, dengan ibadah maka akan apa? Hidup. Yang hidup apanya? Hatinya. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu. Tuh kan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Apa? Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Panggilan Allah dan Rasulnya apa? Ya, bukan perintah-perintahnya untuk dilaksanakan, larangan-larangannya untuk dijauhi. Dan semuanya itu lima yuhyikum gitu loh. Bisa menjadikan apa? Hidup kalian itu. Hidup. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Maksudnya apa? Berilmulah. Belajarlah agar kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Nah begitu. Istamirri. Ayo target selesai ini. Istamirri. Fal ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuhu fil akhirati huwa ma sahabahul amal wa huwa al-ilmul baqi. Ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya di akhirat nanti adalah ilmu yang diikuti oleh amal. Ilmu yang dibarengi dengan amal gitu loh. Wa huwal ilmul baqi. Dan inilah adalah merupakan ilmu yang kekal. Pinter ternyata. Kapan-kapan tugas menerjemahkan. Oh, pinter loh menerjemahkan. Istamiru.
irtahala. An Ali radhiyallahu anhu qala hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Hatafa, apa mana hatafa? Ja'alahu hatif. Hatif, apa mana hatif? Telepon. Kalau HP apa? Jawab. Berarti apa ini? Hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Fa in ajabahu, kalau dijawab maka apa? Maka ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Wa illar tahala, kalau tidak maka ilmu itu akan pergi. Makanya orang supaya ilmu tidak hilang itu hendaknya apa? Diamalkan. Tapi kalau nggak pernah beramal, lama-lama hilang sendiri, lupa semua. Waduh, apa ya? Nggak pernah diamalkan. Sholat, ya karena diamalkan nggak lupa. Tapi kalau jarang diamalkan, lupa. Sholat yang jarang diamalkan, sholat apa? Apa? Iya apa? Sholat sunnah. Atau yang fardu? Sholat jenazah. Jarang kan? Gerhana juga jarang. Ya sholat jenazah kan kadang-kadang doanya lupa, murojaah dulu. Ya karena setiap hari nggak ada orang mati kan, maka jarang diamalkan. Tapi kalau sholat 5 waktu, lancar, nggak perlu murojaah, nggak perlu baca buku, udah hafal kok, dipraktekin kok. Atau ada yang jarang juga di sini. Ayo, ada nggak? Jarang sholat? Ya makanya. Istamir. Ta'allamu. In ya wa an Habib bin Ubaidir Rahbi rahimahullahu qala ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Ini berarti kayak kalian ini sudah belajar ilmu. Wa'qilu, dan apa? Pahamilah. Pahamilah. Belajar, kemudian apa? Pahami. Wantafi'u bihi, dan apa? Ambillah manfaat dengannya. Wala ta'allamu litajammalu bihi, dan janganlah kalian mempelajari ilmu hanya untuk apa? Menghias diri. Wah, supaya dianggap sebagai seorang yang alim, biar dipanggil apa? Ustadz. Biar dipanggil apa? Kiai. Biar dipanggil Pak Guru. Bukan itu tujuannya. Fa innahu yushaku in talabikumul umru, karena sesungguhnya dikhawatirkan apabila umurmu panjang, ayutajammala bil ilmi kama yatajammalur rajulu bi thawbihi, akan ilmu itu akan apa?
yutajamal, menjadi perhiasan sebagaimana seseorang itu berhias dengan pakaian. Jadi seakan-akan hanya hiasan tok gitu. Tapi secara amal enggak. Ada enggak orang kayak begitu? Secara zahir kelihatannya ustadz banget itu loh. Kelihatannya berilmu banget. Kemana-mana pecian, masak pakai peci, ke pasar pakai peci, bengkel pakai peci, macul pakai peci, ke sawah pakai peci, bukan? Ngeri toh? Pakai jubah kemana-mana, pasar jubahan, macul jubahan. Nah iya, lah ustadz kok. Kerja bakti jubahan, glumbrut. Kasihan istrinya. Ya. Secara zahir ustadz banget kan kalau kayak begitu. Jenggotnya juga panjang, celananya cingkrang. Lah kan secara syar'i banget, sunnah banget, nyunnah banget itu, ustadz banget. Orang lihatnya padahal dia bukan ustadz, tapi biasanya dipanggilnya apa? Ustadz. Penampilannya ustadz kok. Sampai teman saya itu begitu. Wah, gimana caranya ya saya supaya nggak dipanggil ustadz? Lah penampilannya mau gitu ya panggil ustadz. Gitu. Padahal bukan ustadz. Tapi orang manggil saya selalu ustadz, jadi saya nggak pede. Nah ini secara zahirnya ustadz banget. Tapi apa ternyata ilmu itu hanya sekedar apa? Perhiasan tok. Tapi apa? Secara amal nggak ada. Ternyata di balik layar dia adalah seorang yang pelaku dosa. Bahkan ngeri kayak gitu. Ya kalau misalnya dosanya dosa yang mungkin bisa diwajari ya, dimaklumi gitu. Misalnya apa ya? Meskipun dosa besar tapi kadang memang sulit untuk dihindari. Contohnya gimana? Ghibah. Ghibah kan bahkan yang levelnya ustadz pun kadang kan sulit menghindari seperti itu. Misalnya lagi ngobrol dengan teman-temannya, ternyata di situ apa? Ada unsur ghibahnya. Kan sulit dihindari. Dosa juga itu kan? Atau apa lagi misalnya? Ada mungkin agak ngejek. Ya, ngejek temannya dengan panggilan yang nggak baik gitu kan. Padahal di situ hanya apa? Hanya gurauan. Tapi kan nggak pantas. Gitu. Tapi kadang-kadang seperti itu nggak bisa dihindari ya. Kadang-kadang kelupaan. Nah ini masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sebuah dosa yang nggak pantas, orang awam pun kalau melakukan itu nggak pantas. Apalagi seperti itu dilakukan oleh orang yang penampilan secara zahir apa? Ustaz. Jadi seakan ilmu itu hanya sekedar ketika di hadapan manusia kelihatannya bagaimana? Orang berilmu. Ternyata itu hanya sebagai hiasan, sebagaimana pakaian jadi penutup hiasan. Makanya ilmu itu bukan sekedar untuk hiasan, tapi apa? Amal gitu loh. Amal. Sehingga kalau orang beramal dengan ilmu menjadikan apa? Wantafa'u bihi, menjadi yang bermanfaat. Bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya.
bagi dirinya juga. Istamir. وعن ثابت بن العياض Fudail. Fudail. وعن فضيل بن العياض رحمه الله أنه قال لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. Wa an Fudail bin Iyad rahimahullah annahu qala la yazalul alimu jahilan. Seorang alim itu, orang yang berilmu itu senantiasa masih dalam keadaan bodoh bima alima, terhadap apa yang dia ketahui. Hatta ya'malu bihi, sehingga dia mau mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, maka dia baru dikatakan sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu. Istamir. Wa an Bishr bin Harith rahimahullah annahu qala al-ilmu hasanun. Ilmu itu baik liman amila bihi, bagi orang yang mengamalkannya. Wa man lam ya'mal ma adarrahu. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan ilmu itu, maka apa? Ma adarrahu. Alangkah bahayanya. Alangkah bahayanya. Istamirri. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل الفطرة عن الصافات. Ya. An Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'idatuhu 'anil qulub. Sesungguhnya orang yang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat-nasihatnya itu apa? Meleset dari hati. Ya iya, lah kenapa? Jarkoni. Apa jarkoni? Ngajari orang ngelakoni. Males, itu pinter ngomong tok, dia aja sukanya begitu. Akhirnya apa? Meleset nasihat-nasihatnya. Dia sendiri nggak mengamalkannya. Masa kita suruh ngamalkan? Ogah banget. Kama tazalul qatratu anis safa, sebagaimana embun itu menetes apa? Dari batu yang cadas, batu keras. Bagaimana embun itu menetes dari batu. Ya. Embun itu kalau di batu itu lama-lama bagaimana? Bukan. Yang menempel di batu itu lama-lama apa? Kan turun gitu loh, apa ya? Meleset itu. Bluk gitu kan. Bluk. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, itu